Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Al-busyra lakum, ada kabar gembira untuk antum semuanya. Jadi insyaallah buku paket ini ada hamba Allah yang sudah mengcover biaya ini. Alhamdulillah. Kita pesan 75 eksemplar. Jadi arena jihad umat Islam itu banyak sekali. Kalau punya harta berlebih bisa berjihad dengan harta. Mudah-mudahan yang sudah mengcover pembelian paket ini bisa mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Man shala'a ilaikum ma'rufan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada seseorang yang telah berbuat baik kepada kalian, falyukafi'u, maka balaslah dengan semisalnya. Fa illam tajid ma yukafi'u, jika kita tidak bisa membalas dengan yang serupa, falyad'u lahu, maka doakan yang baik untuknya. Setidaknya kita mendoakan untuk yang bersangkutan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, ada kabar sedikit-sedikit untuk kita bahwa update terbaru akan diberlakukan PSBB untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Mudah-mudahan ini resmi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dari negeri kita, khususnya di Majenang ya, supaya kita bisa tatap muka belajar mengaji baik bahasa Arab maupun pengajian-pengajian yang lain, termasuk sekolahnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ijra'atus safar. Ahliku al-kutub, ya, ahliku. Tutup semuanya dulu, tutup semuanya atau dibalik. Jadi saya ingin menyampaikan lagi bahwa kemarin Ainal Qalam ini diingat terus bahwa maharatullah tatanawwalu ala arba'ati anasir. Itu harus melingkupi kemahiran berbahasa, itu meliputi 4 unsur atau 4 hal. Yang pertama adalah al-istima'. Yang kedua al-qira'ah. Yang ketiga al-kalam. Yang keempat al-kitabah. Jadi seseorang dianggap dia menguasai sebuah bahasa, maka harus menguasai 4 hal ini. Yang pertama al-istima', yang dia dengar paham. Yang kedua qiraah, membaca, yang dibaca paham, mengerti. Yang keempat al-kalam, dia mampu mengekspresikan dengan ucapan, artinya bisa berkomunikasi dengan mengucapkan. Yang keempat al-kitabah, dia bisa menulis, mengungkapkan dengan sebuah tulisan. Kita akan borong semua ini, Pak. 4 hal ini kita akan borong. Baik. Na'ud ila al-mawdu', kita kembali kepada pembahasan. Mawdu'una ijra'atus safar. Materi kita adalah ijra'atus safar. Adribul kitab, la taftar. Ya. Kita mau murajaah dulu. Yang pertama, ma ma'na al-usbu'? Absennya mana? Absensi. Bikin enggak? Sebelum open
Udah berapa hari? Hujan tadi sore mau Hujan ya. Apa ya? Ini ada 36. yang kemarin. Saya acakkan ya. Jadi Mas Hendra, ma makna al-usbu? Al-usbu. Nah, berarti nanti sebelum pertemuan ini ya, sebelum kita mulai lagi harus dibaca lagi di rumah. Nah, karena apa? Itu al-istima. Antum dengar dari saya al-usbu. Al-usbu makna al-usbu artinya kalau kita mendengar kemudian paham, langsung usbu maknanya ini. Nah, berarti dia paham. Berarti dia sudah memulai menguasai satu item. Ma makna al-usbu? Man ya'rif makna al-usbu? Mas Ali. Minggu satu pekan, sahih. Nah, al-usbu. Mewujud finnas ya, ada di luarnya itu ada. Enggak boleh lupa. Baik. Ta'syiratul dukhul. Hartono. Hadir Mas Hartono. Nah, Pak Hartono. Baik, ma makna ta'syiratul dukhul? Baik. Mas Handi, ta'syiratul dukhul. Dibaca nggak sebelum ke sini? Enggak ya. Dibaca bawang harganya berapa? Kira-kira besok mau belanja apa? Nah sekarang diselipkan itu. Kalau yang memang profesinya dagang, sambil dibaca lagi. Ya, dibaca lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada pedagang lembarnya. Dikeraskan saja Pak, jangan malu-malu. Aina tusafiru ila al-mamlakatil arabiyyati as-saudiyah. Dikeraskan. Assalamualaikum Pak, mau beli tempe? Baru ya. Nah, jadi memang itu peluang kita di situ. Kita bukan anak pesantren, kita bukan mondok. Jadi ya manfaatkan peluang-peluang itu untuk kita menguasai kosakata satu persatu. Baik. Makna al-qadim, al-qadim. Nah, min kutabima. Yang jauh-jauh dari kota Bima. Mas siapa di sini? Mas Halim. Ralim, Mas Ralim. Baik. Ma makna al-qadim? Al-qadim. Gak usah malu-malu. Salah gak apa-apa. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ma makna al-qadim? Belum tahu. Baik, nanti saya minta antum semuanya itu punya buku tulis khusus, ya baik yang kecil maupun yang agak gede itu khusus untuk bahasa Arab, Nanti di akhir semester saya pengen lihat apa aja yang ditulis di buku itu. Ya. Nanti kalau saya punya sesuatu saya kasihkan buat hadiah yang paling bagus. Mungkin kutet ya, buku-buku kecil, buku satu bahasa Arab kalau ada nanti saya kasihkan. Jadi saya ingin tahu, jadi bukan selembar kertas ini. Nanti kalau di jalan kena angin jatuh hilang ya. Jadi bisa buku seperti ini, yang tebal atau buku tulis biasa itu. Saya ingin tahu nanti di akhir semester saya minta dikumpulkan coba. Nah, siapa yang nulis? Memang harus ada juhud kita, harus ada semangat, harus ada sungguh-sungguh. Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Baik, ma makna al-kalam? Faktor, ma makna al-kalam? Asy-syatr al-thalis. Barusan saya tadi ngomong nih, ma makna al-kalam? Nulis. Membaca. Membaca. Iya, membaca. Ini membaca qiraah. Ma makna al-kalam? Menulis. Menulis yang ini. Nah, berarti tinggal ini sama ini. Jadi ada 32. Ma makna al-kalam? Mengucapkan, berbicara, ya. Baik. Nah, jadi ingat ini. Kita mau belajar 4 unsur itu.
Dipakai mulut, telinga, mata, tangan. Itu 4 indera. Mulut mengucapkan, telinga mendengar, mata melihat, tangan menulis. Baik. Bil'ams, ini murojaah, masuk murojaah. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Itu udah berlalu. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Ahlikul. Baik, al-kutub ahliku, al-kutub. Tutup dulu. Kemarin sudah dipelajari. Tutup dulu, dibalik. Kemarin. Ya. Bacanya di rumah. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Baik, huwa Mas Tio, hadir Mas Tio. Baik, Mas Hamdi. Huwa Ana tasallamtu tadzakiras safar. Huwa tasallama tadzakiras safar. Mumtaz. Nah, hum Mas Yosef mawjud? Baik. Hum Ana tasallamtu tadzakiras safar. Hum tasallamu tadzakiras safar. Baik. Tahu. Ini harus dibaca lagi ya. Dihafal. Mau gak mau harus menghafal. Mau gak mau harus menghafal. Buka halaman 19. Ini sudah ditulis? Belum. Ditulis sebentar. Jangan nunggu udah. Ditulis. Yang keempat apa tadi? Ini Alkitabah. Ya, kitabah. Latihan gundul ya. Sesekali latihan gundul. Uktubu. Nah, uktubu. Maharatullah al-awwal al-istima' al-qira'ah al-kalam al-kitabah. Gak cukup pakai handphone, nanti kalau handphonenya hilang. Ditulis. Jangan cuma difoto. Harus ditulis. Saya mintanya ditulis, bukan difoto. Saya buku-buku waktu di MAIS masih ada sampai sekarang. Masih ada buku tulisnya. Nah, menulis ini bagian dari keempat itu Alkitab. Meskipun masih merangkai alif, lam, ta, gitu ya. Gak apa-apa. Oh gitu. Ya. Awal. Maha Rabbul Lughati Al-Istima'u Al-Qira'atu Al-Kalamu Al-Kitabatu. Baik, ini sedikit pengetahuan saja. Limadha nasta'mil kalimat istima'? Kenapa pakai al-istima'? Di dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Padahal asal katanya dari sama'a. Sin mim. Ada sama'a, sami'a, ada sami'a, sama-sama sin mim ain, sama-sama mendengar. Tapi kita memakainya al-istima' seperti dalam ayat itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ini untuk pengetahuan Anda sambil selesai menulis. Jadi kalau sami'a mendengar itu hanya sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau al-istima' mendengar sambil menghayati, maka Quran memakai kata ini. Fa idza quri'al Qur'an. Kalau dibacakan Quran kepada kalian, fastami'u lahu. Dengar, hayati. Bukan sekedar masuk telinga kanan, masuk telinga kiri. Itu bahasa Arab. Pemilihan kata seperti itu beda tak? Beda alif sama tak saja sudah beda makna. Entah itu
Mau dihapus ini? Sudah belum? Dah. Sudah. Dikasih jarak, ini kasih jarak ya. Kasih satu baris lagi atau dua baris antar ini. Sini sini nih. نريد أن نبين هذه الضمائر. Baik, entah itu الضمائر. Bisa nulis sambil ini saya terangkan. Ya, yang sudah tahu ini adalah dhamir dalam bahasa Arab. Ini wajib dihafal. Nanti sampai rumah wajib dihafal. Saya mulai menghafal ini waktu SMA. Sebelum SMA nggak tahu sama sekali. Waktu saya SMA ada beberapa kawan-kawan sudah anak pesantren. Saya belajar ini di musola sama Pak Kiainya diajarkan ini. Nggak tahu maksudnya apa. Tapi waktu itu suruh dihafal. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Waktu saya ngapalin di kelas depan kelas, aduh, bisa ngapal? Yang pesantren ya? Bukan, padahal saya cuma belajar di musola. Padahal lagi ngapalin ini karena nanti mau dites di musola. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antum antunna ana nahnu. Baik. La budda alaikum an tuhafidhu an tahfadhu hadhihi al-dhamair. Wajib untuk menghafal ini, wajib dihafal. Ya, besok saya tanya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Al-ghaib. Ya. Kalau tunggal satu dia, dua orang dia, dua orang mereka hum. Kalau perempuan ini laki-laki, mudzakkar ini
Baris yang pertama untuk mudzakkar. Baris yang kedua untuk muannas. Muannas. Ini juga sama. Mudzakkar muannas. Anna nahnu semuanya untuk mudzakkar maupun muannas. Laki-laki maupun perempuan dia akan mengatakan saya atau kami, sama. Jadi posisinya sama. Laki-laki maupun perempuan dia akan mengatakan saya atau kami. Ya. Yang apa terlihat enggak? Yang apa yang di atas terlihat enggak tulisannya? Terlihat ya. Ditulis. Ya. Ditulis kalau boleh lupa besok dihafal karena ini akan mendasari, akan membantu kita menjawab beberapa mudaz atau contoh di buku ini. Entah itu minal kitabah. Sudah selesai tulis? Ya, enggak biasa nulis jadi biasa nulis ya. Harus ada nulis alif, ba. Cuma 28 huruf, hijaiyah cuma 28 huruf. Tapi kalau nggak biasa merangkai itu bisa juga. Mudzakkar yang kedua muannas. Anta itu untuk mudzakkar. Antuma mudzakkar 2 orang. Antum namanya al-mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara yang kita ajak bicara, ada di depan kita. Ibu kita sedang kita ajak bicara, maka pakai baris yang kedua, anti. Maka baris yang kedua itu untuk muannas, untuk gender perempuan. Anti, antuma, antumna. 2 orang perempuan, antuma. Banyak mereka, kalian perempuan itu antunna. Jadi ditulis keterangan sendiri supaya nggak lupa. Ya, baris yang pertama itu untuk laki-laki. Yang mudzakkar itu untuk gender laki-laki. Baris yang kedua untuk perempuan. Yang lain, yang mukhatab juga sama. Baris yang pertama untuk laki-laki. Yang kedua untuk perempuan. Makanya kalau laki-laki antum dari mana? Itu sudah mulai belajar bahasa Arab itu. Antum dari mana? Padahal dia sendirian loh. Tapi kita karena sudah terbiasa menyebutnya antum. Padahal antum itu banyak orang, ya kan? Ya. Tapi anda enggak familiar. Kita nyebut anda dari mana? Ente Betawi. Ya kalau ente ya sering kita dengar ente orang Betawi, ente. Mungkin mengadopsi dari bahasa Arab orang Betawi ente. Kemudian al-mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara, saya. Kalau sendirian, laki-laki maupun perempuan menyebutnya ana. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala ana. Ya. Wala ana. Maka kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nahnu kami, laki-laki maupun perempuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nahnu. Jadi nanti kalau buka mushaf kita membaca ada kata-kata nahnu, artinya kami. Berarti Allah sedang berbicara. Kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Baik, intah itu minal kitabah. Baik, iqra'u. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu.
huwa huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, hiya huma hunna, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. ana nahnu. Sekarang saya buatkan wazannya, timbangannya yang buat barometer. Namanya disebut dengan fi'al. Ini untuk mendasari nanti tes itu. Nanti kalau ini hafal insya Allah mempermudah. Ya. Karena kita ingin satu paket ini. Sebenarnya kita ingin menguasai bahasa tapi sambil menyelam minum air. Artinya kita belajar membaca, tapi di satu sisi ada kaidah yang kita pelajari. Saya jelaskan sedikit-sedikit. Namanya fi'lun. Fi'lun. Ini wazannya ya. Ini wazan. Ini yang mendasari nanti sebuah predikat kata kerja. Saya sesuaikan. Jadi ini tadi kan saya dulu untuk dikasih jarak ya, dikasih jarak. Kalau bisa ditulis di bawahnya. Saya ditulis di sampingnya. Nih. Huwa untuk fa'ala. Fa'ala ada alifnya. Fa'alu panjang. Huwa huma hum, fa'ala fa'ala fa'alu. Ya, nanti dihafal. Ini sesuai urutan itu. Fa'ala fa'alata fa'alna. Enggak jelas. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Baik. Ini nanti juga dihafal. Ini mati. Kasih dasar enggak? Cas. Yes. Ya. Saya hapus ini harokatnya. Saya gedein.
Ini balasnya sesuai dengan domirnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini dihafal juga. Jadi Buma Guru juga dihafal, ini dihafal. Insya Allah Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin sudah hafal semua. 4 hari hafal. Makanya kemarin Ubay bin Ka'ab mengatakan apa? Ta'allamu al-Arabiyyah kama ta'allamu hifdzal Quran. Sama menghafal kita. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana engkau belajar menghafal Quran. Harus ada yang dihafal. Mau nggak mau harus dihafal. Harus dihafal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altu, fa'altu, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Entah itu. Sambil saya jelaskan. Mau habis dulu. Masalahnya habis. Tuh, nah alkalin gitu. Alkalin awet. Lalu saya ingin menjelaskan dari ini namanya fi'al. Fi'al. Fi'al bahasa kita itu kata kerja. Kata kerja, sesuatu yang menunjukkan aktivitas, makan, minum, menulis, pergi, berjalan, sholat, membaca, dan sebagainya, sesuatu yang menunjukkan aktivitas. Itu disebut dengan fi'al. Karena kita akan belajar banyak juga masalah fi'al. Nanti dari kata-kata fi'al ini ada istilah, ini ditulis fa fi'al, ya. Ini fa namanya al-fi'al. Fa al-fi'al karena huruf pertamanya fa. Ingat-ingat. Fi'lun. Huruf yang pertama disebut fa fi'al. Fa fi'al. Ya, ini fa al-fi'al, ini mewakili ini. Fa fi'al. Yang kedua disebut ain. Jelas nggak ini dari atasnya yang tulisan ini? Kurang itu Kurang jelas ya? Kurang dekat ini. Sambil dipegang. Coba dipegang yang ke atas. Ini, Ya. Ini tulisan ini jelas nggak nih? Yang ini, yang di atas. Kalau enggak saya pegain lagi di sebelah. Kurang jelas. Kurang jelas ya. Nanti ini untuk membantu ketika kita merubah sebuah kata kerja. Ini sudah semua? Ini? Sudah semua atau belum? Sudah semua? Berarti ini saya habis ini ya. Saya pilih fi'lun. Ini disebut dengan fa fi'al. Ini disebut ain fi'al. Ini disebut lam fi'al. Ingat ya. Jadi ada 3 kata. Dari kata-kata fi'al nanti ada istilah fa fi'al karena memang huruf pertamanya adalah fa. Ain fi'al karena memang hurufnya adalah ain, maka disebut dengan ain fi'al. Lam disebut lam fi'al karena memang hurufnya lam. Ini mewakili. Ini sebagai wazan. Wazan itu timbangan. Nanti untuk mengukur semuanya dikembalikan ke sini. Ya, semuanya dikembalikan ke sini. Contoh yang kemarin yang simpel saja.
Jadi nanti misalkan di sini fa'ala fa'alu. Pokoknya ini fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Alifnya apa? Alif ini tambahan. Jadi nggak usah ngikutin. Pokoknya ketika ditanya nanti alifnya ini adalah tambahan. Fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Wawu sama alifnya adalah tambahan. Ini alifnya menunjukkan dua orang, wawu sama alif menunjukkan banyak orang. Kemudian fa'ala, fa'alat, fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Tanya menunjukkan dia gender perempuan. Ini tanya adalah huruf tambahan. Fa'alata, fa'il, ain fi'il, lam fi'il, ta fi'il, lam fi'il tanya huruf tambahan. Tak sama alif huruf tambahan menunjukkan dua orang perempuan. Ini juga sama demikian. Artinya apa? Nanti ketika merubah sebuah kata kerja seperti kemarin, kita sampai pada contoh safaro. Ingat, safaro. Ini tambahan ini huruf tambahan. Harusnya kan 3 kata. Tapi saya jelaskan di sini. Harusnya 3 kata, tapi ini sebagai tambahan. Nah. Fa fi'ilnya huruf apa? Sin. Ain fi'ilnya huruf apa? Fa. Ro-nya lam fi'il ya. Ini ro-nya lam fi'il. Ini sinnya alifnya tambahan. Makanya nanti ada sulasi, ada khumasi ya. Fi'il sulasi itu fi'il yang memang cuma 3 huruf. Contohnya adalah kalau ini enggak ada masalah ini. Kataba. Fa fi'il adalah kaf, ta fi'il adalah ain. Ta-nya adalah ain fi'il, ba-nya adalah lam fi'il. Ini namanya sulasi dan masih salim. Salim artinya belum ada tambahan, dia masih sendirian, belum ada tambahan. Kali ini sudah ada tambahan. Ini nanti ada di pelajaran shorof nanti. Nah, artinya apa? Kita harus tahu ketika ingin merubah sebuah kata, yang dimaksud adalah kata kerja, posisi itu. Fa fi'ilnya yang mana, ain fi'ilnya yang mana, lam fi'ilnya yang mana. Nah, ketika gini, huwa safaro, huwa fa'ala. Kita mau bikin hum. Ya, hum berarti fa fi'il, ain fi'il, setelah lam fi'il ditambah waw sama alif. Hum berarti safa, tambah alif, tambah waw sama alif, sukun, kemudian ro-nya lam fi'ilnya itu berubah menjadi dhammah. Hum safaru. Ya, ini maksud saya seperti itu. Karena ini wazannya. Lalu huma laki-laki, maka fa'ala menjadi safaro. Tambah alif, safaro. Gitu. Ikutin ini, ya. Paham? Kalau belum paham omongannya, paham belum? Belum. Gimana nggak pahamnya? Nggak pahamnya juga karena nggak tahu di mana ya. Nggak paham, nggak tahu pahamnya di mana, nggak pahamnya di mana. Susah juga ini. Nih, saya ulangi lagi. Ini wajib dihafal sama yang domir tadi. Gua rumah, bumi rumah, guna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana nahnu. Kemudian ini juga dihafal. Fa'ala mewakili huma, mewakili huma. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, ia fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Ingat, ini nggak ada alifnya. Ini beda sedikit. Ini fa'alna, ini fa'alna nahnu. Beda sedikit, jangan lupa. Ini fa'alna, ini fa'alna. Kemudian fa'alta, fa'altuma. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altuna. Antuma laki-laki maupun perempuan sama. Fa'altuma, ada yang sama. Ini sama. Sampai sini paham? Ya. Sekarang ini adalah wazan.
Kemudian kita kembali ke yang besar itu, namanya fi'al. Huruf pertama disebut fa fi'al karena memang ini adalah fa. Yang kedua ain fi'al, disebut ain karena memang pakai ain. Lamnya disebut lam fi'al, lam fi'al. Karena ini akan menjadi wazan yang buat nimbang itu, Pak. Jadi semua ditimbang, kalau 2 kilo ya 2 kilo lebih harus dibuang. 3 kilo lebihnya sekilo harus dibuang. Nah sekarang kata-kata kemarin kita sampai pada mau ini safaro. Ini kenapa harus ada alif, nanti pembahasannya di tasrif aja. Pokoknya kita harus tahu posisi mana fa fi'alnya, mana ain fi'alnya, mana lam fi'alnya dalam sebuah kata kerja ini. Biasanya kalau dalam kata kerja alif itu adalah huruf tambahan. Berarti sin adalah fa fi'al. Fa-nya adalah ain fi'al. Ra-nya adalah lam fi'al. Nah, jadi kalau huma, kalau dari pertamanya, kalau huma pakai ini fa'ala, berarti tetap sama safaro, ya. Kalau huma berarti pakai wazan ini safaro, berarti menjadi safaro ditambah alif menjadi panjang safaro. Ayatun Sanya ikut panjang. Sanya ikut panjang. gimana? Sanya ikut panjang. Sinya tetap ini nggak berubah, ya. Jadi kalau ada misalkan ini kan sulasi ya, 1, 2, 3, 4 rubai, ini fi'il rubai. Safaro, dua safaro. Kalau pokoknya yang menjadi patokan utama adalah dua. Menjadi patokan utama dua. Kalau di dua itu ada alif, maka biarkan saja ketika dia pindah ke yang lain. Mau huma, hum, anta, antuma, nahnu, pokoknya alifnya ini nggak berubah. Yang berubah di belakangnya semua ini. Belakangnya semua ini ya. Setelah lam fi'al. Setelah lam fi'al ini lam fi'al. Berarti setelah huruf terakhir. Nah kalau hum berarti pakai ini. Fahalu berarti Sahalu. ditambah waw sama alif. Kalau antunna tunna berarti lam fi'alnya apa? Roh. Berarti disukunkan ditambah ta sama nun yang bertasdid. Safar tunna. Baik tuh. Kalau ana safartu ya. Lam fi'alnya disukunkan ditambah ta koma safartu. Paham? Baik. Nahnu safarna. Masih iskal? Masih bingung nggak? Pak Dur kayaknya sus banget. Pak Dur ada nggak Pak? Enggak, belum bingung. Aja begini. Kayaknya bundet sama di sini. Ya Pak. Bisa maksud saya untuk merubah ke sini. Nanti kan kita banyak latihan kayak gini. Nah, perubahannya bisa. Mampu nggak Pak untuk merubah ininya? Jadi ini disebut fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al. Fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al. Nah yang di belakangnya ini tambahan-tambahan ini. Taknya tambahan, umat tambahan. Ingat, yang disukunkan nanti yang mana setelah itu ditambah apa? Ya. Kita kasih contoh lagi. Yang masih dulu. Saya pengennya itu sudah ganti mauqo, ganti materi. Ini sudah nggak ada iskal ya, nggak ada masalah, sudah nggak bingung. Apa Bu? Palata disini informasi rumah sih. Oh, Nasara idza jaa nasrullahi wal fath. Nasr menang. Nasara menang. Nasara idza jaa nasrullahi wal fath. Nasara nunnya apa namanya? Fa'il. Sodnya Fa'il. Ro
Huwa nasoro. Nasoro. Anta Nasortu. Anta Nasortu. Anta Nasorta. Nasor. Anta Anta. Nasorta. Nasorta. Anti. Baik. Masmuk namanya Andi. Andi. Baik. Anti. Nasorti. Das. Antuma. Baik. Masmuk Yudi. Yogi. Yodi. Baik. Tadi apa? Untuk dia? Antuma. Nasortuma. Yang muda-muda harus langsung nyantol ini. Nggak boleh ketinggalan. Baik. Nahnu. Langsung lihat aja di sini. Orang tulis aja. Nahnu. Pertanyaan ini ini udah ganti kata. Ya, makanya harus konsentrasi. Jangan konsennya dihilangkan, jadi terasi. Nasoro, nahnu, nasorna, baik. Hum, masmuk, hum, Udi, nasoru, untas. Gak ada masalah ya. Pak Tur, antum, nasoro, antum, Nasor, yakin, harus yakin, nggak boleh berubah-ubah. Nanti Mas Andi bisikin jenengan, ganti lagi. Harus yakin dengan diri sendiri. Antum, nasoro, antum. Nasartum. Makanya ini harus ingat-ingat. Kalau ada antum berarti antum. Ya. Paham ya? Nah, ini sampai jam berapa? Ini sudah berapa menit ya? Kalau yang Uma itu kan di atasnya Fa'ala ya. Yang di bawahnya beda kan? Uma yang ini? Iya. Sama yang di atas kan sama Uma kan? Ini Fa'ala. Kenapa ini Fa'alata gitu ya? Kenapa? Kenapa gitu? Ya, kenapa? Oh, betul. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki pakai tambahan alif saja, fa'ala ya. Kalau perempuan fa'alata gitu ya. Jadi ditambah ta. Ya, jadi gini. Kalau ini kan cuma ditambah alif. Tambah alif ya. Yang tadinya huwa ditambah alif jadi huma. Ini fa'alat kalau dia ditambah alif tapi sukunya berubah jadi fathah. Fa'alata. Kalau pertanyaannya kenapa kok tambahannya tak sama alif bukan yang lain, saya nggak bisa jawab. Karena memang kaidahnya seperti ini. Tapi kenapa kalau tak sama alif bukan alif sama yang lain? Ya, tambahnya tak sama alif karena ini menunjukkan perempuan, ya, menunjukkan perempuan. Tapi kalau tambahan pertanyaannya kenapa bukan ba fa'ala ba gitu? Nah itu nggak enak didengar. Bukan gak enak didengar. Ada lisanul Arab. Ini memang lisannya orang Arab mengatakan seperti itu. Ya. Makanya ada istilah apa istilahnya itu ya? Lupa saya istilahnya. Jadi ada nanti satu kata, beberapa kata itu secara wazan, secara kaidah adalah seperti itu misalnya. Tapi dalam keseharian tidak dipakai oleh orang Arab. Nah, itu ada. Saya lupa namanya. Ada beberapa kata yang memang itu secara wazan adalah itu ya kata tertentu tapi tidak dipakai dalam percakapan orang-orang Arab. Misalkan kalau nggak salah ini misalkan ada yang mengatakan ad-dihab, ada yang mengatakan ad-dahab. Ad-dihab, ad-dahab. Dari kata-kata ad-dahaba, yadhabu,
madhaban. Nanti ada kata istilah madhab, kita tahu. Ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, dari kata-kata dhahaba, pergi. Nah, madhab itu adalah seseorang yang pergi kepada pendapat tertentu. Makanya diistilahkan nanti madhab artinya adalah pendapat. Karena dia pergi kepada pengertian yang dia pahami seperti itu. Makanya sebenarnya madhab. Ada istilah ad-dhahab, ad-dhihab. Secara kaidah kalau tidak salah ad-dhihab, tapi orang-orang menyebutnya ad-dhahab. Kalau tidak ada alifnya, ini disebut dengan emas. Ad-dhahab, 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 ad-dhahab artinya emas. Ada ad-dhahabu wal fiddatu, emas dan perak. Nanti ada zakatnya emas dan perak. Nanti ada di hadisnya seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang secara wazan, secara kaidah itu adalah memiliki susunan tertentu, tapi dalam percakapan orang Arab tidak dipakai. Tidak dipakai. Baik, kita sekarang masuk ke buku halaman 19. Itu dasarnya ya. Nanti di rumah dihafal fa'ilnya apa, fi'ilnya apa, wa fi'ilnya apa, perubahannya apa. Perubahannya itu lihat di pada fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'ala fa'alna, fa'altum fa'alta fa'altum fa'altum, fa'altum fa'alti fa'altum fa'altum, dan fa'altum fa'alna. Baik. Ana safartu bil qahirah. Kemarin sudah selesai. An-namudaj, ya. An-namudaj maknanya contoh. Sekarang yang ba. Ini sudah berapa menit? Takut kelamaan. Berapa menit ini? Sudah berapa menit? 51. 51. Ini 1 jam aja atau berapa? 1 jam. 1 jam. Ya, berarti tinggal 9 menit lagi. Sekarang yang ba. Ana araftu al-biqalata. Ana araftul biqalata. Baik, iqra'u jami'an. Ana araftul biqalata. Ana araftul biqalata. Ana araftul biqalata. Ana araftul biqalata. Araftul makna ana? Tahu ya makna ana? Saya, hanya bukan satu orang. Araftu, ma makna araftu? Tahu ya. Makanya ada sebutan ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan. Artinya saya mengetahui al-biqalah. Ma makna al-biqalah? Ta'ani bil-biqalah. Maksud dari biqalah? Ya, warung. Bahasa kita ada. Orang Jawa itu diadopsi dari bahasa Arab. Apa? Bakul. Ya. Al-biqalah itu artinya bakul. Warung, bakul, pedagang, warung. Baik. Ana araftul biqalata. Nahnu Akmil. Nahnu Arafna. Akmil. Nahnu arafna. Akmil. Arafna. Araf. Ma ba'dahu. Nahnu arafna biqalata. al-biqalata. Nahnu arafna al-biqalata. Nahnu arafna al-biqalata. Nahnu arafna al-biqalata. Antum Araftum. Antum araftum. Antum araftum biqalata. Al-biqalata. Baik, ba'dahu so'an berarti ba'da. Anta Arafta. 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 Anta araftal biqalata. Anti Araftil biqalata. araftil biqalata. Baik. Jim. Ana hajaztu tadhkirata. Iqra'u jami'an. Ana hajaztu at-tadhkirata. Ana hajastu tadhkirata. Ana hajaztu tadhkirata. Ana hajastu tadhkirata. Nah, ma makna ana? Saya. Hajaztu memesan atau membooking ya, atau memesan. At-tadhkirah, ma makna at-tadhkirah? Tiket. Baik. Nahnu kami. Akil. Nahnu
hajasna hajas Nah, nahnu hajazna at-tadhkirata. Anta Hajasta al-tadhkirah. hajazta at-tadhkirata. Gampang? Nah, gampang ya. Bagian gampang. Bagian gampang. Insyaallah bisa. Nahnu hajazna. 8. Ada 9 ya. angka 9. Baik. Mas Nur, ya, Musaid siap maju. Tulis hum. Biasanya tulis di kertas sama tulis di papan tulis beda rasanya. Hum. Nah, uktub hum. Hum. Iqra. Hum. Araful biqalata. Mumtaz. Tulisannya lebih bagus dari saya. Hum araful biqalata. Oh, kami hilang ya. Anta. Mas Faiz. Anta. Kecil. Yang pun kok tanya. Anta araftal biqalata. biqalata. Nah, ini harokatnya jangan diambil. Nanti dikirain. Nah, mumtaz. Iqra maratan ukhra. Anta araftal biqalata. Baik. Syukran. Sahih. Anta araftal biqalata. Masuk yang hum kenapa? Kenapa tanya hilang Ustaz? Tak yang mana? Ini. Araf tu. Ya. Araf tu kenapa hilang? Bukan araf tu gitu. Araf tu bukan araf tu gitu. Wazannya apa? Hum, fa'ala, Fa'alu. fa'alu. Ada fa'ala tu. Fa'ala tu enggak? Nah, pakai wazannya. Ini kembali ke wazan yang tadi. Fa'ala, fa'alu, fa'alu. Tiga huruf toh. Kan wazannya itu fa'alu bukan fa'alatu gitu kan? Ya enggak? Ya kembali makanya harus dihafal itu. Kenapa araf tu? Ana fa'altu. Malas salah saya. Iya, makanya bingung. Nah, kenapa enggak ngomong? Enggak boleh takut membetulkan ya. Masa
Membetulkan Ustaz. Jericho. Kenapa membetulkan ustaznya? Enggak selamanya ustaznya betul. Bisa jadi untuk ngetes kenapa dia membetulkan. Kenapa dia gitu. Ya, kenapa dia? Nah, paham ya bedanya? Ya. Kembali ke wazn tadi. Ana fa'altu, araftu. Hum fa'alu, hum arafu. Enggak ada tanya di wazinnya. Oh iya Ustaz. Paham? Terakhir. Antunna min kutabima perwakilan. Wahid, ada yang lagi? Berdua, dari kota Bima cuma berdua. Oh, Napel paling jauh, bukan Nepal ya? Ini Nepal. Nepalnya Indonesia. Nepal ya. Baik, min Nepal. Baik, tapaddam. Ya maju. Ini sudah ada contohnya. Sudah ada. Tinggal merubah saja, merubah dari antuna ini. Sudah ada. Hah? Grogi. Maju. Gak apa-apa. Nah, sudah nikah belum? Sudah nikah? Belum. Nah, nanti gimana kalau ketemu orang? Ketemu papa tulis belum? Arab. Antunna. Harapnya kecil-kecil, sudah yang kecil-kecil ya. Pede, ya. Al-biqalata. Ini mana? Mahadal. Arafna. Iqra, baca. Antuna arafna Al-biqalata. al-biqalata. Mutaakkid, yakin? Enggak berubah jawabannya? Yakin? Ya. Kayak super. Ya. Nanti kalau jenengan lama ditanya, betul ini perempuannya yakin? Jadi sebelum nikah harus diyakinkan dulu. Enggak salah pilih? Yakin? Nah, ya, baik. Antunna arafna al-biqalata. Sahih am khata? Khata. Nah. Yang bilang khata siapa? Mas Ali. Betul kan? Acali lah. Acali lah. Oh, yang lain. Kayaknya ini Pak siapa? Yang tadi ngomong grogi. Ayo Pak, maju Pak. Pak Harto. Ya. Syekhul Kabir. Antunna ya, bisa. Antunna baca Iqra. Antuna arafuna Al-biqalata. al-biqalata. Iqra maratan ukhra. Hadhihi al-kalimah. Iqra hadha faqat. Araftuna atau araftuna? Aina al-fa? Faknya mana? Nah, dihapus tadi. Enggak apa-apa. Jangan ketinggalan satu kata salah. Nggak boleh ada satu dalam Quran itu satu kata tertinggal dalam penambahan, tidak boleh. Nah, ini juga nggak boleh. Araf, mutaakid, yakin Pak? Insya Allah. Insya Allahnya apa ini? Ini biasa orang Indonesia. Insya Allah. Ya. Yakin? Ya. Iqra, baca dulu. Antunna araftunna al-biqalata. Baik. Ijlis. Nah, boleh dulu. Antunna araftunna al-biqalata. Sahih? Mana yang kotor? Ya, maju. Ada yang menyalahkan. Di bawahnya, di sini. Yakin, pede, harus pede.
mata udah goblok lu. Contoh, antumna Antunna araftunna tunna biqolata. ada tambahan alif. Oh, baik. Sahih atau khata? Bi ziyadatil alif. Antunna araftunna al-biqalata. Sahih atau khata? Foto. Jumhur mengatakan khata. Yang betul yang mana ini? Atas. Atas, ya, yang atas. Ya. Jadi ingat kembali kepada wazannya antuna, antuna fa'altunna. Ingat tadi nunnya tidak ada alifnya, yang bunda juga tidak ada alifnya. Ya, baik. Kemudian ini koreksi saja untuk yang Pak Artono ya. Ini araftunna. Ini untuk penulisan saja. Nanti ada kalau dari mahad di pesantren ada pelajaran imla, menulis. Salah satu huruf, salah harokat mengurangi nilai. Ini al-biqolata, kurang ba. Kurang titik. Ini kurang titik ya, kurang titik ba. Ini salah. Nanti kurang nilainya. Yang kedua, araftunna. Mangkoknya berapa nih? Araf lengkung, lengkung lagi tunna. Ini milik siapa ini? Milik siapa? Ini nggak boleh ada tambahan lengkung, ini ada tambahan mangkok lagi, nggak boleh. Ya, berarti langsung ke araftun. Ya Pak, jadi mangkoknya tidak boleh ditambah, tidak boleh ditambah. Kelebihan mangkok tidak boleh. Bid'ah itu, bid'ah mangkok tapi. Baik, naktafi lahuna. Baik itu, ya sampai di sini. Kemudian PR-nya. PR. Saya buatkan PR untuk antum semuanya. Yang ketiga, salisan asmil af'al al-adiyata lil dhamairis sabiqah. Ya, lil dhamairis sabiqah. Asmil. Jadi sandarkan al-af'al jamak dari fi'al. Fi'al itu satu, al-af'al itu banyak. Masjid itu satu, masajid itu banyak. Syaikhun itu satu, masyayikh itu banyak. Ya. Hendra itu satu, hanadir mungkin, hanadir ya, mungkin itu banyak. Hendra itu banyak. Jadi sandarkan al-af'al fi'al al-adiyah di bawah ini lil dhamair untuk dhamir-dhamir. Dhamir jamak dari kata yang tadi dhamir ya, yang sudah ditulis ad-dhamir jamaknya ad-dhamair. Untuk dhamir-dhamir as-sabiqah yang sudah berlalu. Ya. Jadi ada sakana 1, arafa 2, hajaza 3, tanawala 4, hadara 5. Sakana artinya tinggal, maskan asrama tempat tinggal atau maskan rumah disebut juga dengan rumah. Sakana artinya tinggal. Tinggal. Arafa mengetahui yang tadi. Ana araftul biqalata mengetahui. Hajaza memesan atau mengkopi. Tanawala mengonsumsi. Tapi nanti disesuaikan konteksnya. Bisa artinya bisa mengonsumsi. Tanawaltul asir artinya minum jus. Hadara hadir bahasa kita. Mengadopsi dari bahasa Arab. Hadara hadir datang. Jadi ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Domir ada berapa tadi? Ada 6, 12, 13, 14 ya. 14 kali 5. Ya. Buatkan 14 kali 5. Berapa? Banyak. Banyak. Jadi sakana buatkan dari huwa humahum, ya humahumna, antum. Misalkan huwa sakana, sakana, sakanu. Nanti harfa juga sama. Sampai anak. Paham tuh? Fahimna. Ya. Tulis ya. Besok saya lihat pertemuan yang akan datang pada hari Senin. Ya. Ingat,
kembali kepada wazan. Kalau bingung kembali kepada wazan. Mana yang disukunkan, mana yang ditambahkan. Ditambah alif saja atau ditambah waw sama alif. Mana yang disukunkan, mana yang ditambahkan, mana yang berubah, mana yang tidak. Kembali kepada wazan yang tadi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alna. Pokoknya kembali ke situ. Kalau bingung kembali ke situ. Kalau sudah hafal langsung saja. Kemudian yang kedua, tulis dengan teliti. Jangan sampai tertinggal satu huruf maupun satu harokat. Ya, satu huruf maupun satu harokat. Sambil latihan menulis, karena tadi unsur untuk menguasai bahasa diantaranya adalah Alkitab. Kita belajar menulis. Lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 tulisan itu tidak ada yang sama. Seperti rumah kita tidak ada yang sama. Tulisan itu katanya menunjukkan karakter. Beda-beda. Kita nulis juga beda-beda. Seperti rumah kita juga beda-beda. Paham tuh? Ya, ditulis ya. Nah, bagi yang tidak hadir bisa disampaikan. Ada PR di halaman 20, poin yang ketiga, talisan asnidil af'al al-atiyata lil dhama'ir as-sabiqati. Sandarkan kata kerja berikut untuk dhamir-dhamir yang telah lalu yang saya sebutkan dari 12 dhamir itu. Baik, naktafi bihuna, nashkurukum jami'an, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah wal istiqamah. Kita berikan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kurang salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.